Halo semuanya, kami dari kelompok I yang beranggotakan 3 orang anggota. Yang pertama Ahmad Nayef Alvito dengan NIM 08211173337. Yang kedua Krisna Alfian Ramadhani dengan NIM 08211173324. Dan yang terakhir saya sendiri Priscilla Christine Nicodemus dengan NIM 08211173351. Melalui video ini kami akan menjelaskan materi kuliah kamu mengenai op-amp as an active filter. OPAM Introduction. OPAM digambarkan sebagai segitiga dalam sebuah rangkaian skematik. Nah, OPAM sendiri memiliki dua input, yaitu inverting dan non-inverting, serta memiliki satu output. Berikut gambarnya. Dari gambar tersebut itu terdapat segitiga ya. Nah, segitiga itu tuh menggambarkan OPAM sendiri. Yang pertama itu ada inverting yang pada bagian biru dan non-inverting pada bagian merah. Di sebelahnya adalah rangkaian OPAM secara bentuk aslinya. Ada 8 kaki. Yang pertama itu ada kaki pertama itu untuk balance, yang kedua itu untuk input, dan yang ketiga juga untuk input. Serta yang keempat itu Vmin atau VEE. Yang kelima itu untuk balance, yang keenam itu untuk output, yang ketujuh untuk V plus atau VCC, dan yang kedelapan itu non-connect. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari op-amp. Nah, karakteristik dari op-amp ini ada yang pertama ada negative feedback. Negative feedback biasanya bentuknya closed loop configuration. Nah, di negative feedback ini umpan balik negatif akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang serta menghasilkan penguatan yang bisa diukur dan bisa dikendalikan. Tujuan dari pengurangan gain op-amp ini untuk menghindari terjadinya noise yang berlebihan dan untuk menghindari respon yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk konfigurasi lingkar terbuka atau open loop configuration pada positive feedback, besar penguatannya adalah tak terhingga, sehingga besar tegangan output hampir atau mendekati tegangan PCC. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya ada ideal op-amp. Yang pertama itu ciri-ciri dari ideal op-amp ini yaitu infinite voltage gain, AV sama dengan infinity, zero output offset voltage atau VOO sama dengan 0, infinite input impedance atau impedansi masukannya itu besarannya tak terhingga. Selanjutnya ada zero output impedance atau impedansi output besarnya juga 0. Terus ada infinite bandwidth atau lebar pita, ini besarnya juga tak terhingga. Dan yang terakhir ada karakteristik tidak berubah dengan suhu. Baik, selanjutnya ada macam-macam aplikasi dari op-amp sendiri. Yang pertama ada non-inverting amplifier. Inverting amplifier ini input dengan outputnya berlawanan polaritas. Jadi ada tanda minus pada rumus penguatannya. Penguatan inverting amplifier sendiri bisa lebih kecil nilai besaran daripada 1. Misalnya kayak minus 0,2, minus 0,5, minus 0,7, dan seterusnya. Dan penguatan nilai inverting ini selalu negatif. Untuk rumusnya sendiri yaitu Vout dikurang RT per Rin dikali Vin atau V inputnya. Terus berikut merupakan rangkaian dari inverting. Selanjutnya yang kedua ada inverting amplifier. Inverting amplifier sendiri merupakan kebalikan dari penguatan inverting, di mana inputnya dimasukkan pada input non-inverting. Ini jadi pada yang negatif, satu daya negatif, sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input, tetapi memiliki penguatannya juga tergantung dari besarnya R feedback dan R input. Sehingga rumus yang didapat yaitu V output sama dengan V input, R1 ditambah R2 dibagi R1. Sehingga persamaan akhirnya akan berubah menjadi V output sama dengan V input, 1 ditambah R2 dibagi R1. Berikut ada juga gambar dari inverting amplifiernya sendiri.
Oke, baik. Selanjutnya ada aplikasi yang ketiga, yaitu summing amplifier. Summing amplifier atau rangkaian penjumlah yang merupakan rangkaian penjumlah yang dasar rangkaiannya adalah rangkaian inverting amplifier, dan hasil outputnya adalah dikalikan dengan penguatan. Nah, untuk rangkaian sendiri seperti ini. Terus rangkaian penjumlahan dengan menggunakan non-inverting ini sangat susah dilakukan karena tegangan yang diparalelkan akan menjadi tegangan terkecil yang ada, sehingga susah terjadi proses penjumlahan. Untuk rumusnya sendiri sama dengan V output sama dengan min RF dikali V1 dibagi R1 dikali V2 dibagi R2. Untuk aplikasi keempat ada differencing amplifier. Differencing amplifier sendiri atau rangkaian pengurang ini berasal dari rangkaian inverting yang dengan memanfaatkan masukan non-inverting, sehingga persamaannya menjadi sedikit ada perubahan. Pada rangkaian ini bisa terjadi 3. Yang pertama itu ada rangkaian dengan 1 op-amp memanfaatkan kaki inverting dan non-inverting. Yang kedua ada rangkaian dengan 2 op-amp. Pada rangkaian differencing amplifier yang kedua dengan 2 op-amp ini tidak jauh dengan yang 1 op-amp, yaitu salah satu input dikuatkan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian pengurang. Yang terakhir ada rangkaian dengan 3 op-amp. Untuk aplikasi op-amp yang kelima yaitu ada differentiator atau high pass. Differentiator ini mendiferensiasikan sinyal hasil pembalikan terhadap waktu. Untuk rumusnya sendiri yaitu V output sama dengan min RC kali dV input per dt, di mana V in dan V out adalah fungsi dari waktu. Jadi untuk rangkaian ini seperti ini. Pada dasarnya diferensiator ini bisa dibangun dari integrator dengan cara mengganti kapasitor dengan induktor. Selanjutnya ada aplikasi yang keenam yaitu low pass filter integrator, yaitu mengintegrasikan tegangan masukan terhadap waktu dengan persamaan V output min 1 per RC integral T terhadap 0 V in dt ditambah V mula, di mana T adalah waktu, V mula adalah tegangan keluaran pada T sama dengan 0. Ini pada sebuah integrator atau low pass filter ini dapat juga dilihat sebagai tapis pelewat tinggi dan dapat digunakan untuk rangkaian tapis aktif. Selanjutnya ada filter. Filter sendiri dapat diartikan sebagai frequency selective circuit, passes a specific band of frequencies, dan blocks specific bands of frequencies. Nah, filter sendiri itu ada prosesnya. Yang pertama, dapat kita lihat itu original signalnya itu kan bagus kan, membentuk gelombang yang bagus. Ketika ada noise during transmission tuh tidak beraturan gitu gelombangnya. Nah, kita dapat mengetahuinya di gambar berikutnya. Apa sih kegunaan filter sendiri? Nah, ketika terdapat noisy signal atau gelombang yang noise, ketika kita tambahkan filter, sinyal tersebut itu direkonstruksi menjadi sinyal yang lebih bagus, yaitu original signal reconstructed. Ketika kita sudah membahas mengenai filter, kita dapat masuk ke filter frekuensi atau frekuensi filter. Nah, frekuensi filter ini dibagi menjadi 2, yaitu filter aktif atau active filter dan filter pasif atau passive filter. Yang pertama itu active filter. Active filter sendiri berisi komponen aktif ataupun pasif seperti amplifier operasional atau OPAM, transistor, atau FET atau yang biasa kita kenal dengan field effect transistor dalam desain sirkuitnya. Nah, filter aktif sendiri akan menarik kekuatannya dari sumber daya eksternal dan menggunakannya untuk meningkatkan atau memperkuat sinyal output. Berkebalikan dengan passive filter ini berisi komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor
yang tidak membutuhkan sumber daya eksternal untuk bekerja atau memperkuat sinyal output. Nah, bahasan yang pertama itu ada active filter. Active filter ini menggunakan komponen aktif dan pasif. Filter aktif ini fiturnya itu OPHM dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu respon frekuensi tajam dan passband dan stopbandnya itu dapat dipisahkan dengan jelas. Nah, adapun tipe-tipe dari active filter, yang pertama ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop atau band reject filter, dan all pass filter. Baik, selanjutnya pada active filter sendiri selain ada low pass filter orde pertama, ada juga low pass filter orde kedua atau second order low pass filter. Untuk tahapannya sendiri dalam membuat second order low pass filter ini, yaitu yang pertama pilih nilai frekuensi cutoff tinggi, yang kedua untuk menyederhanakan desain set R2 sama dengan R1 sama dengan R dan C1 sama dengan C2 sama dengan C, maka pilih C yang kurang dari atau sama dengan 1 mikrofarad. Terus hitung R sama dengan 1 dibagi 2 Pi FC kali C, dan AF sama dengan gain band pass filter 1 tambah RA per RB sama dengan 1,589. Untuk gambar sirkuitnya sendiri yaitu pada gambar pertama, dan untuk gambar kedua ini pada garis biru menandakan respon frekuensi pada second order low pass filter. Jadi untuk gain atau voltage gain-nya sendiri atau voltase yang didapatnya itu bisa pakai rumus AV sama dengan 1 tambah RA dibagi RB, dan jika resistor dan kapasitor nilainya berbeda, maka FC atau V frekuensi cutoff-nya sendiri dapat dicari dengan rumus 1 dibagi 2 Pi akar R1 kali R2 kali C1 kali C2, dan jika resistor dan kapasitor nilainya sama, maka nilai frekuensi cutoff-nya bisa dicari dengan rumus FC sama dengan 1 dibagi 2 Pi R dikali C. High pass filter sendiri sama seperti low pass filter yang sebelumnya telah saya bahas. Jadi pada high pass filter ini akan dibagi menjadi dua, yaitu first order high pass filter dan second order high pass filter. Untuk first order high pass filter sendiri, gambar sirkuitnya yang seperti ada di kiri ini, dan respon frekuensinya pada gambar di sebelahnya. Selanjutnya untuk second order high pass filter, untuk gambar sirkuitnya seperti ini, dan gambar keduanya yaitu menunjukkan garis merahnya ini respon frekuensi pada orde keduanya. Terus untuk yang second order high pass filter sendiri bisa dicari voltage gain-nya atau AV yaitu 1 tambah RA dibagi RB, dan jika resistor dan kapasitor nilainya berbeda, maka frekuensi cutoff-nya dapat dicari dengan FC sama dengan 1 dibagi 2 Pi akar R1 R2 C1 dikali C2. Dan yang terakhir, jika resistor dan kapasitor nilainya sama, maka FC sama dengan 1 dibagi 2 Pi R dikali C. Passive filter atau filter pasif adalah rangkaian filter yang dibentuk hanya dengan menggunakan komponen-komponen pasif seperti resistor, induktor, dan kapasitor sebagai komponen utamanya. Karena tidak ada elemen penguat di dalamnya, maka filter pasif memiliki penguatan sinyal yang rendah. Hal ini menyebabkan penerimaan sinyal yang relatif rendah pada keluaran rangkaian filter daripada sinyal masukan yang dimasukkan. Passive low pass filter.
Tegangan keluaran diperoleh setelah melewati kapasitor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada dasarnya, passive low-pass filter adalah rangkaian integrator dari RC. Plot respon frekuensi. Ketika frekuensinya sama dengan 0 Hz, maka komponennya adalah komponen DC. Ketika frekuensinya 0 Hz, reaktansi kapasitifnya menjadi tak hingga. Kinerja kapasitor seperti pada rangkaian terbuka. FO-nya sama dengan FI. Ketika F-nya naik, maka reaktansi kapasitifnya turun. Ketika Xc turun atau reaktansi kapasitifnya turun, tegangan keluarannya juga ikut turun. Pada frekuensi tinggi, kapasitor seperti arus pendek dan tidak ada V keluaran. Pada 70,7 atau 3 desibel dari frekuensi maksimal, Vc akan diperoleh. Passive high pass filter. Tegangan keluarannya diperoleh setelah melewati resistor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada dasarnya, passive high pass filter adalah rangkaian diferensiator RC. Selanjutnya, plot respon frekuensi. Ketika frekuensinya 0 Hz, maka komponennya menjadi komponen DC. Ketika frekuensinya 0 Hz, maka reaktansi kapasitifnya menjadi tak hingga. Selanjutnya, kinerja kapasitor seperti pada rangkaian terbuka. F0 sama dengan 0. Ketika F naik, maka reaktansi kapasitifnya turun. Ketika Fc-nya turun atau reaktansi kapasitif turun, tegangan keluaran akan naik. Pada titik tertentu, Fo sama dengan Fi. Fc diperoleh pada min 3 desibel. Kelebihan dan kekurangan dari passive filter atau filter pasif. Untuk kelebihan yang pertama, satu daya tambahan tidak diperlukan. Yang kedua, dapat menangani tegangan besar, arus, dan daya. Yang ketiga, tidak ada batasan rentang frekuensi. Kemudian untuk kekurangan, yang pertama, sirkuit ini tidak dapat memberikan penguat apapun. Yang kedua, selalu ada beberapa kehilangan sinyal bahkan di passband. Yang ketiga, tidak ada perubahan tegangan output yang tiba-tiba saat beralih dari passband ke stopband. Dengan kata lain, respon frekuensi tidak tajam. Yang terakhir, jika induktor digunakan, maka sirkuit menjadi besar dan mahal. Perbandingan antara passive filter dan active filter. Untuk passive filter hanya menggunakan elemen pasif yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Sedangkan untuk active filter menggunakan resistor dan kapasitor serta perangkat aktif dan juga op-amp. Selanjutnya yang kedua, pada passive filter keluaran lebih kecil dari masukan. Untuk active filter penguatannya dapat disesuaikan. Untuk passive filter cocok untuk frekuensi tinggi, sedangkan pada active filter cocok untuk frekuensi rendah. Pada passive filter tidak memungkinkan untuk mendekati karakteristik ideal, sedangkan pada active filter memungkinkan untuk mendekati karakteristik ideal. Selanjutnya, pada passive filter tidak memerlukan sumber tegangan, sedangkan pada active filter memerlukan sumber tegangan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi op-amp. Terima kasih.